You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen. Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Zelensky kini benar-benar di ujung tanduk. Sebuah momen tak terduga dan layak jadi catatan sejarah terjadi di ruang oval Gedung Putih pada Jumat 28 Februari 2025. Volodymyr Zelensky, Presiden Donald Trump, dan Wakil Presiden JD Vance terlibat pertengkaran seru. Selisih pendapat berubah jadi perdebatan menegangkan yang berakibat pertemuan Trump-Zelensky akhirnya dipersingkat. Konferensi pers bersama yang semula akan diselenggarakan di akhir acara terpaksa batal. Disambut langsung Trump saat tiba, Zelensky keluar dari Gedung Putih hanya diantar seorang staf perempuan. Pertukaran tuduhan yang penuh emosi dan bernada negatif seperti itu di depan kamera di Gedung Putih belum pernah terlihat sebelumnya. Jutaan pemirsa di Amerika dan di seluruh dunia menyaksikan secara langsung rekaman adegan selisih pendapat hebat itu di layar televisi dan internet. Banyak yang berpendapat Zelensky tidak menghormati Amerika, sponsor utama Ukraina dalam perang melawan Rusia. Tapi ada juga yang melihat para pemimpin Amerika tidak menghargai pengorbanan ribuan penduduk Ukraina yang tewas dalam perang proksi yang didukung Washington. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana nasib Zelensky selanjutnya? Mampukah Trump mewujudkan ambisinya mengakhiri perang di Ukraina? Mantan Inspektur Senjata PBB dan bekas intelijen marinir Amerika, Scott Ritter, mengatakan peristiwa di Gedung Putih telah secara fundamental mengakhiri karir Zelensky. Di mata Washington, Zelensky menjadi tokoh utama yang menghalangi rencana pengakhiran perang Ukraina yang digagas Donald Trump. Menurut Ritter, hubungan antara Trump dan Zelensky sekarang rusak secara fundamental. Sebaliknya, Rusia menapak semakin jauh dalam proses pemulihan hubungan politiknya dengan Amerika. Moskow tidak pernah kehilangan disiplin dalam kontak dengan Amerika dan tidak mengganggu upaya perdamaian. Zelensky adalah hambatan terbesar bagi Amerika dan Rusia untuk mencapai kesepakatan damai. Ini harus disingkirkan dan sekarang ia telah disingkirkan. Jelas Ritter. Gedung Putih akan segera mencari jalan untuk menghapus Zelensky dari kepemimpinan Ukraina, yang berarti akan menjadi awal keruntuhan politik Ukraina. Sejauh ini, Zelensky berulang kali menolak seruan untuk mundur dari jabatan presiden yang diperpanjangnya atas alasan darurat militer. Dalam wawancara dengan Fox News setelah pertemuan dengan Trump dan menanggapi seruan Senator Lindsey Graham agar dirinya mundur, Zelensky tetap menolaknya. Volodymyr Zelensky bersikeras dia tidak akan melakukannya kecuali diminta oleh rakyat Ukraina. Fyodor Lukyanov, pemimpin redaksi Rusia in Global Affairs, menyebut sikap keras kepala Zelensky terjadi karena mantan aktor komedi itu meremehkan Trump. Zelensky meremehkan skala perubahan yang terjadi dalam politik Amerika setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Ia disesatkan oleh fakta bahwa selama 3 tahun tidak seorang pun di Barat menganggap dapat diterima untuk secara terbuka menentang pemimpin Ukraina, terutama Zelensky. Barat berkepentingan memelihara situasi karena perang proksi yang mereka jalankan menghadapi Rusia. Lebih dari itu, ada masalah lain tentang perilaku buruk seseorang, dan itu adalah masalah pribadi menyangkut Zelensky yang berdarah-darah memimpin perang proksi itu. Model perilaku seperti itu mungkin terjadi selama konflik Ukraina yang dianggap di Barat sebagai pertempuran antara pihak yang benar dalam sejarah melawan pihak yang salah. Dalam pertempuran seperti itu, hampir semua hal diperbolehkan. Tidak seorang pun akan mengutuknya, termasuk rezim Joe Biden dan para liberalis globalis Barat.
Sementara Trump memandang perang sebagai gangguan yang menjengkelkan, kekacauan yang harus disalahkan oleh semua pihak, terutama pendahulunya. Poin utama yang diambil dari Trump selama interaksi yang benar-benar bersejarah di Gedung Putih ini adalah, saya seorang mediator, saya tidak berada di pihak manapun, saya ingin perang ini berakhir. Anehnya, Trump telah mengambil posisi diplomasi klasik yang diperlukan untuk mengakhiri perang. Zelensky dan para pendukung menolaknya, mengandalkan ilusi kemenangan yang jelas-jelas tidak bisa mereka wujudkan. Masalah Zelensky sekarang adalah, setelah membuat kesalahan fatal dalam pilihan strateginya di Gedung Putih, ia telah melucuti kelompok pendukungnya di Eropa dan di dalam Amerika. Mereka mungkin mengungkapkan kemarahan sebanyak yang mereka inginkan tentang Trump dan menuntut bantuan berkelanjutan untuk Ukraina. Tetapi kesalahan Zelensky sangat mencolok. Kesempatan untuk memengaruhi Presiden Amerika itu ke posisi yang lebih menguntungkan telah hilang. Ada dua pernyataan kecil Zelensky yang sangat berdampak. Pertama, Zelensky mengungkapkan ketidakpercayaannya menjurus kebencian ke Vladimir Putin. Dan yang kedua, Zelensky tidak menghendaki perdamaian yang diawali gencatan senjata jika tidak ada garansi keamanan dari Amerika. Pernyataan kedua di mata Trump adalah kesalahan besar Zelensky, seperti ingin mendikte Amerika. Sesudah insiden itu, Donald Trump memang mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan tekanan dan ketegangan seperti itu adalah hal yang dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran. Hal itu sangat mengingatkan pada acara lamanya, The Apprentice, dari tahun 2000-an. Bagian yang paling berkesan dari acara itu adalah kalimat brutal yang selalu dikatakan Trump. Anda dipecat. Zelensky dengan kegigihan yang luar biasa menunjukkan perilaku seorang tanpa rencana cadangan yang melanggar logika negosiasi apapun. Kesimpulan sederhananya adalah bahwa tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan keengganan bernegosiasi. Hal ini telah terjadi sebelumnya dalam satu episode Servant of the People. Karakternya melemparkan dokumen tentang peminjaman IMF yang eksploitatif untuk privatisasi tanah Ukraina ke wajah para pejabat. Logika acara televisi yang diasuh Trump itu lugas dan menuntut tindakan drastis dari kedua belah pihak dalam waktu dekat. Namun, apa yang berhasil untuk rating televisi itu sangat beresiko dalam kehidupan nyata. Semua tanda menunjukkan beberapa hari dan minggu ke depan akan sangat berbahaya bagi semua pihak. Zelensky dan para pendukungnya dari kaum ultranasionalis Ukraina bisa bertindak agresif menyambut segala usaha pengakhiran perang. Masalahnya, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth telah memerintahkan semua pengiriman bantuan militer ke Ukraina dihentikan. Kelompok cyber militer Pentagon juga diperintahkan untuk menarik semua dukungannya ke militer Ukraina. Penghentian semua bantuan Amerika ini jelas akan sangat signifikan efeknya. Zelensky mungkin akan berharap pada kekuatan Uni Eropa. Tapi apakah Uni Eropa akan berani menentang Washington? Rasanya masih mustahil mereka berani melakukannya. Dalam kacamata Maxim Zhukov, Direktur Institut Studi Internasional di Universitas MGIMO, apa yang dilakukan Zelensky di depan Trump dan Vance adalah blunder. Zelensky menekan semua tombol yang seharusnya tidak pernah ditekan dalam negosiasi dengan Trump, baik dalam gaya komunikasinya dengan Presiden AS maupun dalam isi argumennya, kata Zhukov. Kesalahan utama Zelensky menurut Zhukov adalah menunjukkan kerentanan Amerika dan satu-satunya sumber kekuatannya. Zelensky mengutarakan Amerika memiliki lautan yang indah, sebuah kiasan untuk menyebut Amerika berada di posisi jauh dari titik panas global. Mengatakan hal ini kepada presiden dan wakil presiden yang ambisius yang menjalankan kampanye mereka dengan tema kekuatan Amerika di ruang oval di hadapan media berarti mendorong Trump yang impulsif ke dalam risiko reputasi yang sama sekali tidak dapat ia tanggung. Jadi, jika Rusia adalah pengganggu bagi kaum Demokrat Amerika, maka Ukraina dan Zelensky secara pribadi telah menjadi pengganggu bagi Trump. Sikap keras kepala Zelensky menghancurkan impian Trump tentang kesepakatan besar untuk menyelesaikan konflik.
Tanpa diduga, JD Vance juga menunjukkan kehadirannya. Menjadi jelas, ia tidak melupakan siapa yang didukung Zelensky ketika ia mengunjungi Pennsylvania bersama politisi Demokrat di tengah panasnya kampanye pemilihan Amerika. Namun, orang tidak boleh begitu optimis dengan apa yang baru saja disaksikan di Gedung Putih. Amerika memegang kunci untuk mengakhiri konflik. AS dapat mengaktifkan Starlink yang menjadi andalan seluruh sistem komando militer Ukraina. Jika sistem internet itu dimatikan, dalam seminggu saja, perang kemungkinan akan berakhir. Namun Amerika belum melakukan ini karena merasa dapat mengambil lebih banyak keuntungan dari situasi ini. Sementara, Dmitry Suslov, Wakil Direktur Pusat Studi Eropa dan Internasional Komprehensif di Universitas HSE mengatakan, pertengkaran publik antara Trump dan Zelensky, kegagalan total negosiasi, gagalnya kesepakatan mengenai sumber daya alam Ukraina, dan kepergian dini Zelensky dari Gedung Putih telah secara tajam meningkatkan peluang penyelesaian perang di Ukraina melalui negosiasi AS-Rusia. Situasi saat ini menunjukkan sebagian besar syarat ketentuan ada di pihak Rusia. Mereka juga telah memulai hitungan mundur menuju berakhirnya rezim Zelensky. Zelensky telah meremehkan tekad Trump untuk mengakhiri perang secepat mungkin. Trump menyadari perang Ukraina bukan epicentrum pertikaian global antara kebaikan dan kejahatan, tetapi sebagai pertempuran yang kalah yang menghalangi Amerika untuk mengalokasikan kembali sumber dayanya untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi tujuan strategis Amerika. Sama halnya, Zelensky melebih-lebihkan citranya sendiri, tetap terperangkap dalam pola pikir tentang bagaimana ia diterima di Gedung Putih di bawah jamuan khusus Joe Biden dan Kamala Harris. Secara psikologis, ia tidak siap menghadapi kenyataan. Ia tidak dilihat sebagai Churchill baru atau pemimpin yang berjuang untuk seluruh Barat melawan kekuatan jahat. Tapi Zelensky dipandang sebagai seorang oportunis yang diragukan keabsahannya, yang merengek ke Amerika untuk terus mendanai perang yang jelas-jelas takkan bisa ia menangkan. Trump secara lugas bahkan menuduh Zelensky hendak menyeret pecahnya Perang Dunia Ketiga, karena untuk mencegah itu, Trump ingin mengakhiri perang dengan bernegosiasi langsung dengan Rusia, kekuatan nuklir terbesar di dunia. Inilah yang seharusnya disadari Zelensky. Ia tidak bisa menghindari dari realitas hanya Amerika yang punya otoritas menegosiasikan perdamaiannya dengan sang pemenang, yaitu Rusia. Dari insiden ruang oval ini, pemerintahan Trump dan Zelensky sendiri sebenarnya yakin Kiev saat ini tidak mampu berunding dan tetap menjadi penghalang perdamaian. Apa yang terjadi ini juga sangat tidak menyenangkan bagi Eropa. Para pemimpin Eropa kemungkinan akan mendukung Zelensky dan mendukungnya melawan Trump. Jika itu yang terjadi, potensinya akan menciptakan konfigurasi berikut. Rusia dan Amerika sebagai negara adikuasa yang bertanggung jawab berunding untuk mencapai perdamaian. Sementara Eropa dan Ukraina yang jauh kurang mampu berupaya mengganggu perundingan ini dan perdamaian itu sendiri dengan mendorong kelanjutan perang. Hal ini akan semakin memperburuk sikap negatif Trump terhadap Uni Eropa dan pada akhirnya akan mengesampingkan partisipasi Amerika dalam jaminan keamanan untuk Ukraina. Ini inisiatif yang coba dipromosikan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer di Washington sebelum kunjungan Zelensky. Proposal Starmer dan Macron menempatkan pasukan Eropa akan dikirim ke Ukraina sebagai penjaga perdamaian, sebuah situasi yang sesungguhnya cenderung sangat berbahaya. Jerman, Slovakia, Polandia telah menentang gagasan ini, mengkhawatirkan terjadinya bentrokan langsung dengan pasukan Rusia yang bisa memicu pertumpahan darah baru di Eropa. Menyusul kegagalan negosiasi Trump dan Zelensky, Trump diprediksi akan menjadi lebih respect terhadap posisi Rusia dalam proses pengakhiran perang. Sementara Zelensky berharap konferensi London yang digagas Keir Starmer akan terus memberinya jaminan perang berlanjut.
Tribuners, dalam jangka panjang Volodymyr Zelensky tidak hanya gagal dalam upayanya mengamankan penyelesaian dengan persyaratannya sendiri dan persyaratan Eropa. Ia sekarang menghadapi kelanjutan perang tanpa dukungan dari sponsor utamanya. Ini akan mempercepat kekalahan Ukraina dan pada akhirnya mengarah pada perdamaian dengan persyaratan Rusia sepenuhnya. Zelensky sebenarnya memiliki kesempatan untuk melakukan percakapannya secara baik-baik dengan Trump dan Vance. Ternyata Zelensky kehilangan pegangan saat melihat kenyataan Donald Trump bukanlah Joe Biden. Setelah tiba di Gedung Putih, Zelensky melakukan setiap kesalahan yang mungkin terjadi. Zelensky gagal mengenali petunjuk dari pihak lain dan kehilangan kesempatan untuk tetap diam dengan rasa syukur dan dengan rendah hati menundukkan kepalanya. Dalam urusan internasional, seseorang harus membayar mahal untuk kebodohan seperti ini, apalagi di hadapan para pemimpin Amerika yang sangat berkuasa.